Oke, kita akan membahas di data kelompok mapel, data mapping rapot, data logo dan tanda tangan, kemudian tanggal rapot, kemudian foto siswa. Nah, kita masuk di data kelompok mapel, yaitu di sini ada data kelompok mapel rapot. Kalau diaktifkan, misalnya ini mapel wajib ya, kemudian diaktifkan. Kemudian kelompok B, mata pelajaran pilihan diaktifkan, nanti di rapot akan menjadi kelompok-kelompok rapot. Nanti saya akan menjelaskan di ketika kita cetak rapot ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang perlu adanya kelompok mapel rapot, silakan diaktifkan. Jika tidak perlu, maka gunakan tidak aktif ini, kemudian simpan perubahan. Setelah itu kita masuk di data mapping rapot. Data mapping rapot seperti tampilannya ada di layar Bapak Ibu. Pilih kurikulum, tingkatnya kelas 1 sampai kelas 6, nanti kita mapping satu-satu. Nah, untuk mempermudah ketika pengisian mapping rapot dan tidak salah urutan, maka Kak Bayu akan membuat mapel seperti ini, mappingnya ya, mapping mapel kelas kecil. Tentu saja agama pendidikan Islam atau agama yang lain itu pasti di nomor 1, kemudian Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian yang ke-6 seni rupa, kemudian yang ke-7 bahasa Inggris, yang ke-8 bahasa Jawa, yang ke-9 BTQ atau BGA ya untuk agama Kristen, atau yang lain silakan mulok-mulok yang lain diisi di urutan ini seperti BTQ, BGA dan lain sebagainya. Nah, ini mapping kelas kecil diperuntukkan untuk kelas 1 dan 2. Jadi Kak Bayu sudah ngurutkan. Jika tidak ada kalau sudah semuanya terisi, silakan simpan perubahan. Nah, ini berlaku untuk kelas 1 dan 2. Nah, untuk kelas 3 dan sampai kelas 6 itu perlu adanya IPAS ya, ditambahi mapel IPAS. Jadi seperti ini. Pertama PAI, PAK ya. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima IPAS. Nah, ini 5 IPAS, tapi di kelas kecil urutan nomor 5 yaitu pendidikan jasmani, olahraga, karena di kelas 1 2 tidak ada IPAS. Jadi kelas 3 sampai kelas 6 perlu adanya IPAS ini, urutan nomor 5. Kemudian baru PJOK, seni rupa, bahasa Inggris, bahasa Jawa, baca tulis Al-Quran. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu operator, silakan dibuat seperti ini dulu ya, baru kita mengerjakan urutan-urutan yang ada di sini. Jangan lupa setiap kita mapping rapot, silakan disimpan perubahannya di sini. Nah, seperti itu. Sampai sini sepertinya sudah jelas penyampaian dari Kak Bayu. Kemudian data logo. Nah, kita masuk di data logo, kita ada logo Pemda, logo sekolah, nah TDDKS. Nah, simpan semua, atau ini diklik ini, kemudian kita cari ya gambarnya, letaknya di mana, kemudian klik open, kemudian disimpan seperti ini ya. Oke, untuk logo sudah paham, jelas ya. Kemudian data tanggal rapot sesuaikan dengan kalender pendidikan dari Bapak Ibu setempat, karena mungkin ada perbedaan atau sama. Nah, silakan ditambahkan tanggal rapot, kemudian tanggalnya berapa, tempatnya di mana, semester berapa, kita isi, kemudian jangan lupa disimpan, nanti muncul seperti ini ya. Itu saja tentang pembahasan di kelompok mapel sampai dengan foto siswa. Nah, foto siswa ini silakan sama seperti memasukkan logo tadi, kemudian dosfil sudah ketemu, kemudian di-upload ya. Oke,
Lakukan hal yang sama ke seluruh siswa jika memang diperlukan. Biasanya pakai foto yang sudah jadi kemudian ditempel untuk data kelengkapan peserta didik di kelas 1 atau siswa pindahan. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut di data kurikuler. Terima kasih.